Assalamualaikum sahabat kuliner semuanya, saya harapkan selalu sehat ya. Kali ini video berbagi resep dan cara membuat bumbu rawon dan penerapannya. Sebelum lanjut, ini dia fakta tentang kluwek, bahan dasar membuat bumbu rawon. Bahan ini disebut kepayang atau keluak, adalah pohon yang tumbuh liar atau setengah liar, penghasil bahan bumbu masak sejumlah masakan Nusantara seperti rawon. Orang Sunda menyebutnya picung atau pucung, orang Jawa menyebutnya pucung, kluwak atau kluwek, di Toraja disebut pamarasan, dan di Minangkabau disebut simanguang. Berikutnya, kluwek merupakan biji dari buah picung yang diproses menjadi bahan rempah untuk masakan. Dalam bahasa Latin, tanaman picung disebut sebagai Pangium edule. Tanaman ini mirip sekali dengan pohon randu. Pohonnya berukuran besar dan buah berkelantungan dengan siklus panen sekitar 8-9 bulan sekali. Bila dikonsumsi mentah akan sangat beracun karena mengandung asam sianida dengan kadar tinggi. Bila dimakan dalam jumlah tertentu menyebabkan pusing atau mabuk. Pernah dengar nggak sih yang namanya mabuk kepayang? Kepayang sendiri adalah kluwek itu sendiri. Jadi tahu kan fakta-fakta tentang kluwek atau kepayang? Jangan lupa subscribe ya. Selanjutnya kita akan proses untuk membuat bumbu rawonnya. Ini dia sahabat kuliner semuanya, bahan-bahan untuk membuat bumbu rawon. Yang pertama menggunakan bawang merah 80 gram, kemudian menggunakan bawang putih 40 gram, kemudian menggunakan kunyit 20 gram, kluwek bersih 50 gram yang sudah diproses dan dikeluarkan isinya dari bijinya. Berikutnya menggunakan bumbu yaitu garam 10 gram, gula 5 gram, kemudian penyedap rasa sapi 5 gram. Berikutnya menggunakan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbunya. Untuk bahan selanjutnya yaitu menggunakan daun jeruk 10 gram, kemudian jahe 20 gram, selanjutnya lengkuas 10 gram. Jangan lupa dikeprek ya. Selanjutnya menggunakan serai geprek 10 gram, kemudian daun bawang 5 gram. Nanti kita gunakan taburan kuah rawonnya untuk rasa menjadi lebih sedap. Nah, untuk bahan utamanya yaitu menggunakan daging yang ada lemaknya dan tulang sapi kurang lebih 800 gram. Nah, ini biasanya menggunakan daging yang masih ada kandungan lemaknya seperti ini, sehingga membuat kuah rawonnya menjadi lebih sedap untuk dikonsumsi. Bisa juga bagi sahabat kuliner semuanya untuk menambahkan tulang untuk kuahnya. Berikutnya menggunakan 1 butir telur asin untuk penyajian rawon daging kali ini. Bahan selanjutnya yaitu menggunakan air kurang lebih 2 liter untuk kuahnya. Langkah pertama kita haluskan untuk bahannya mulai bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kluweknya. Langkah berikutnya kita bisa menambahkan air untuk menghaluskan bahan-bahannya. Kenapa sih menggunakan air? Supaya bahannya mudah untuk dihaluskan. Setelah halus kemudian kita panaskan minyak goreng. Selanjutnya kita tumis untuk bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai airnya menyusut ya. Kemudian kita masukkan batang serai yang sudah dimemarkan. Kemudian kita masukkan juga untuk jahe dan laosnya. Selanjutnya kita masukkan untuk daun jeruknya. Kenapa sih menggunakan banyak daun jeruk? Supaya aromanya lebih nikmat. Jangan lupa terus diaduk ya. Kemudian kita masukkan untuk bumbu-bumbunya yaitu menggunakan penyedap rasa, gula, dan garamnya. Sebagai catatan, untuk bumbu pasta rawonnya ini bisa disimpan ya dalam kulkas atau freezer. Langkah berikutnya kita masukkan untuk dagingnya. Nah, bagi sahabat kuliner semuanya, bumbu rawon ini bisa untuk kurang lebih 1 kg daging atau lebih. Kemudian kita bisa menambahkan untuk airnya kurang lebih 2 liter airnya. Pastikan untuk bumbunya benar matang sempurna. Setelah airnya masuk, kemudian kita tutup supaya dagingnya lebih cepat untuk empuknya. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya matangnya sempurna.
Setelah lunak, kemudian kita masukkan untuk potongan daun bawangnya untuk menambah cita rasa menjadi lebih istimewa. Setelah empuk dan rasanya sudah pas, selanjutnya untuk rawonnya kita sajikan dengan kombinasi sambal terasi, jeruk nipis, dan tentunya telur asin. Baik sahabat kuliner semuanya, itu tadi cara membuat bumbu rawon dan penerapannya. Semoga videonya memberikan manfaat bagi sahabat kuliner semuanya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Indonesia.